Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sehat. Udah pada makan siang ya? Udah. Udah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan konseling hari ini, Ibu mau minta satu siswa deh yang memimpin doa. Siapa yang mau? Mela? Ya, Mela. Ya, silakan Mela. Mulai belajar tentang Oke, terima kasih Mela udah memimpin doa. Nah, sebelumnya di sini udah pada kenal kan ya satu sama lain ya? Udah kan satu kelas ini kan? Iya. Mungkin dari dari Ibu ada beberapa yang belum Ibu kenal gitu dari kalian. Perkenalan dulu ya. Boleh dimulai dari sebelah sini dulu. Perkenalan nama sama sama hobi deh boleh. Nama sama hobi. Perkenalkan, nama saya Indah Sari. Saya hobinya Apa ya hobinya ya? memasak. Hobinya memasak, keren. Ini calon ibu rumah tangga impian ini. Wife materials. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Anira Silawati. Hobi saya Apa ya? Menari sih. Menari. Iya. Oh, berarti ikut ekskul nari di sini. Iya. Oh, oke. Pembinanya siapa ekskul nari? Oh, aja ya. Oke. Lanjut sebelah. Perkenalkan, nama saya Lidia Maharani. Hobi saya mendengarkan Mendengarkan musik. Musik apa yang suka didengar? pop. Pop. Pop Indo. Inggris juga luar. Kalau Indo apa? Siapa yang sering didengerin? Siapa ya? Apa Bernadia? Yang sering dengerin apa gitu, misalkan kan di Spotify Spotify nggak berlangganan? Oh enggak, tapi yang ini yang non premium. Oke, selanjutnya. Nama saya Melodika. Hobi saya Olahraga apa? Voli. Oh, di sini ikut ekskul poli. Iya. Oh, poli. Terus sampingnya? Perkenalkan, nama saya Farah Permata. Hobi saya membaca novel digital. Oh, di HP. Iya, di HP. Novel apa biasanya, Vera? Ya, novel genrenya romance biasanya. Oh, romance. Oke. Yang lagi dibaca ada nggak? Itu Antares. Antares. Di Oh, Wattpad. kayaknya Antares sudah lama ya. Udah lama kan? Lagi baca ulang. ulang. Ya. Oh, oke. Iya, katanya seru ya Antares ya. Seru kan? Juga. Yes, mantap. Oke. Kalau ibu hobinya apa ya? Ibu hobinya mendengarkan musik, iya. Hobinya menonton film, iya. Ada yang suka drakor nggak? Suka. Yang lagi hype? Tahu? Twilight gitu. Bener. Ada yang tahu nggak? Pada nggak suka nonton drakor nggak? Ibu nonton. Iya, ibu nonton dong. Kita sehati. Ya, nonton yang baiknya ya, ambil yang baiknya. Yang nggak baiknya jangan dicontoh. Oke. Nah, sebelum kita mulai kegiatan konseling hari ini, langkah lebih baiknya mungkin biar lebih semangat ya, kita main games dulu, ice breaking. Ya, biar lebih semangat kan? Biar nggak lemes, oke? Main ice breakingnya gini. Kalau misalkan ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk terus bilang gitu ya, makanya maju ke depan. Kalau ibu bilang tepuk 2, kalian bilang yes gitu ya. Kalau ibu bilang tepuk 3, apa ya itu ya, ibu lupa sih, sebentar. Kalian itu aja deh, tepuk 1, tepuk 2, yes gitu aja ya. Oke, dimulai. Tepuk 1, yang semangat dong. Tepuk 1, tepuk 2, yes gitu ya. Oke, tepuk 1, 2,
Yes, oke. Ulang lagi. Yuk, tepuk 1. Tepuk 2. Yes, tepuk 1, 2. Yes, gitu dulu dong. Tepuk dulu baru yes gitu. Satu kali lagi harus kompak ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes, tepuk 1, 2. Yes, oke, tepuk tangan. Oke. Gimana perasaannya? Udah lebih semangat gak? Sudah lebih semangat sedikit mungkin ya. Oke, selanjutnya, nah kalian ibu kumpulkan di sini, itu kita akan melakukan tentang konseling kelompok. Ya. Ada yang tahu sebelumnya konseling kelompok itu apa? Belum tahu? Ya. Jadi konseling kelompok itu kita akan membahas tentang permasalahan gitu ya, permasalahan mungkin kan Vera ada masalah, Mela ada masalah, terus apa namanya Indah, Lydia juga ada masalah gitu ya. Masing-masing mempunyai masalah. Oke. Nah, kalian ibu kumpulkan di sini, kita akan membahas tentang konseling kelompok ya. Konseling kelompok itu kan pasti kalian mempunyai masalah masing-masing kan ya. Nah, berdasarkan dari hasil AKPD itu, ibu melihat gitu, ini ada rendah di tentang kesulitan dalam mengatur waktu belajar. Nah, mungkin dari masing-masing kalian itu mempunyai masalahnya, penyebabnya masing-masing tentang kesulitan mengatur waktu dalam belajar gitu. Nah, sebelumnya ibu ingin dari kalian itu menjaga kerahasiaan terlebih dahulu ya, komitmennya. Kan dari masing-masing kalian punya masalah yang berbeda. Karena ini sifatnya rahasia untuk konseling, nah dari kalian itu nggak boleh bercerita gitu kepada teman yang lain gitu ya, atau orang lain gitu. Hanya kita berenam gitu ya, termasuk ibu yang tahu masalah kalian gitu ya. Jadi di sini ada asas kerahasiaan yang harus kalian pahami gitu, harus kalian lakuin ya. Oke, udah pahami semuanya ya, harus ada komitmen itu ya. Nah, oke, ibu mau tahu dulu nih masalah dari Vera. Oke, masalah dari Vera kira-kira Vera kayaknya kalau sulit buat ngatur waktu belajar tuh kayaknya karena Vera ikut banyak kegiatan di sekolah. Vera kan ikut komunitas akademik kan. Oh Terus iya. itu setiap hari kayak ada kumpulan juga. Komunitas akademiknya apa? Di sini? Iya di sini. Oh. Terus sama ada bimbingan ASN juga. ASN ekonomi, jadi kayak Gitu, pas keren. pulang udah keburu capek gitu. Udah males buat belajar karena kan di sekolah udah belajar capek. ekonomi, terus ada kumpulan komunitas akademik juga. Jadi itu sih yang sulit. Oh gitu, oke. Ya. Oke, sebelahnya kalau Mila? Mela kesulitan dalam mengatur jadwal belajar karena ada eskul di sekolah, capek, terus kadang habis eskul latihan lagi gitu. Oh, eskul basket voli ya tadi ya. Setiap hari apa itu? Selasa Jumat ya. Selasa sama Jumat. Oh. Oke. Berarti seminggu 2 kali ya. Tapi setelah pulang sekolah kan. Terus Kalau aku kan ada organisasi di sekolah, jadi ya aku pulang tuh kadang telat terus. Karena kan kumpulannya juga kayak mendadak gitu, jadi susah buat ngatur waktu buat belajarnya ya. Ya. Kumpulan OSIS berarti nggak terjadwal kan, kayak tiba-tiba nih ada ini kita bahas ini gitu ya. Jadi sampai jam berapa? paling lama paling Setengah 6. Oh, oke. Terus selanjutnya Ani? Kalau Ani sih kalau ngatur waktu belajar tuh susahnya karena Ani ikut eskul kan di sekolah. Kadang pulangnya sampai jam 5, paling mentok jam 5. Terus waktu keperjalanan tuh sampai rumah setengah 6. Terus mau belajarnya tuh kayak capek gitu habis eskul, jadi nggak belajar. Oh, nggak belajar ya. Karena eskul tadi nari ya, nari sampai sore juga kan. Terus Indah? Kalau Indah sih ngatur waktu buat belajarnya kayak mama pulangnya malam, jadi Indah bantuin adek ngerjain PR sama nyiapin buku-buku adek sama ngejagain adek sama sambil ngejagain warung juga sih, jadi nggak ada buat
waktu belajarnya. Kalau adek kelas berapa? Ada masih kecil sih. Masih kecil. Masih beberapa tahun gitu. Masuk apa udah TK? Belum. SD kayaknya. Oh, SD. Ya. SD kelas berapa? 2. SD kelas 2. Oke. Punya berapa adik, Indah? 1. Oh, 1. Berarti 2 bersaudara ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan Ibu dengar ya, masing-masing mempunyai masalahnya beda-beda gitu ya. Tapi yang Ibu simpulkan berarti di sini kan kalian masalah faktor penyebabnya beda, tapi topiknya sama, itu tentang kesulitan mengatur waktu dalam belajar gitu. Pastinya kan abis seharian sekolah nih dari pagi sampai jam 4 ya, sampai jam 15. Berapa? 50 kan. Baru beres, terus dilanjut lagi, mungkin jam 4 atau setengah 5 ada yang kumpulan OSIS, ada yang eskul, ada yang les gitu, atau kumpul komunitas, ada yang nyampe rumah langsung bantuin mamahnya gitu kan. Pasti malamnya juga capek gitu, belum lagi buat ngerjain tugasnya tuh, untuk mengatur jadwal ya dalam belajar itu sulit gitu ya, udah capek duluan. Oke, nah terima kasih ya udah saling mengemukakan masalahnya. Atau di sini ada yang mau ini dulu nggak, berpendapat dulu nggak, kayak ngasih masukan gitu, Vera harusnya gini gini gini, enggak? Ada yang mau memberi masukan? Ada yang mau atau enggak yang bertanya gitu sama Ibu atau sama teman kelompok, teman anggota yang lainnya? Enggak ada yang nanya. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu gitu ya. Apa sih, dari kan tadi kalian udah mempunyai masalahnya masing-masing nih tentang kesulitan dalam mengatur waktu ya, dan punya penyebabnya masing-masing gitu. Nah, keinginan kalian atau kebutuhan kalian itu apa sih gitu yang kalian inginkan dari kesulitan mengatur waktu dalam belajar ini? Paham nggak maksudnya? Enggak. Kayak keinginan apa ya, Bu, saya tuh pengennya waktu belajar saya itu terjadwal gitu, keinginan saya. Misalkan saya itu pengennya kalau misalkan tadi tuh kayak kalau eskul kan udah terjadwal nih, kayak Mela itu terjadwal Selasa sama Kamis. Oh, berarti waktu belajar saya di malam yang selanjutnya kayak gitu. Jadi di malam Rabu, Selasa sama Rabu ya, berarti kan malam Rabu sama malam Kamis itu kan capek kan, habis eskul gitu. Berarti itu dipakai buat misalkan istirahat dulu, atau enggak mengerjakan tugasnya, kamu tidur dulu, misalkan jam 2 bangun tuh tahajud kayak gitu. Tahajud terus ini gitu, kerjain PR misal gitu kan, kayak gitu. Terus Vera juga ada waktu terjadwalnya nggak tertentu? Nggak ada itu. Nggak ada, kayak mendadak juga sama? Iya, mendadak juga. Berarti sama kayak Lydia ya, jadi waktunya nggak ditentukan. Nah, kalian kan itu kan ada kegiatan yang lain itu kan waktunya nggak ditentukan. Nah, keinginannya itu seperti apa sih gitu untuk bisa mengatur jadwalnya? Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Kayak keinginannya gini nih, tadi kan kalau Mela kan Selasa sama Rabu itu kan eskul. Nah, berarti keinginan untuk waktu belajarnya di malam yang lain. Nah, kalau misalkan Vera sama Lydia itu kan waktunya nggak ditentukan. Oh, berarti saya pengen keinginan belajar, keinginan mengatur waktu belajarnya itu misalkan saya tidur dulu abis Isya, atau enggak ditentukan sampai jam 10. Habis jam 10 saya tidur gitu loh. Oh, ya ngerti. Iya, perencanaan jadwalnya gitu ya. Ya, ada bayangannya kayak gimana gitu loh, keinginan kalian. Paham kan? Paham nggak? Kayak bertanya dulu ya dari Vera. Paham nggak, Vera? Paham. Kan saya biasanya kalau kumpulan atau bimbingan ASN ekonomi pulangnya jam 6. Terus sampai rumah setengah 7 sampai rumah. Terus Vera sih pengennya Vera tidur dulu dari jam 7 sampai jam 9. Terus setengah 10 Vera bangun gitu.
buat sholat isya sampai langsung belajar, pengennya sih gitu. Ya, biar waktu belajarnya teratur gitu kan. Oke, kalau Mela? Kalau Lela kan Selasa sama Jumat ada jadwal ini ya ekskul. Paling mungkin di hari lainnya belajarnya atau ini ngerjain tugasnya. Oh, dari lain berarti di malam Senin, malam Sasanya gitu ya. Oke, kalau Lydia? Kalau aku pengennya di hari liburnya sih. Oh, dari libur. Gitu ya, jadi biar nggak terganggu gitu sama kegiatan yang lain. Di weekend berarti Sabtu Minggu gitu ya. Oke, kalau Ani? Keinginan waktu belajar ya. Ani sih kalau misalkan habis sekolah atau apa, pengen belajarnya tuh kayak habis mandi, habis sholat maghrib gitu tuh, belajar, habis sholat isya nanti langsung tidur gitu tuh. Oh, habis sholat gimana sholat isya? Habis sholat maghrib kan Langsung belajar. belajar, Oh. habis itu sholat isya itu tidur biasa. Oh gitu, jadi di pertengahan antara maghrib dan isya gitu ya belajarnya gitu. Ya walaupun bentar tapi seenggaknya ada waktu belajar ya buat ngerjain tugas gitu. Misalkan. Oke, kalau Indah? Kalau Indah sih kayaknya kayak selesai mama kerja jam 8, gantian sama mama, nanti Indah sampai jam 9 belajar, habis sampai jam 9 udah istirahat. Oh, itu pokoknya jangan lebih dari jam 9. Boleh sih. Oh, boleh. Tugas. Oh, oke. Ya, oke. Berarti tadi itu kemauan atau keinginan kalian ya gitu. Dari permasalahan kalian itu pengennya kayak gimana gitu. Nah, udah pernah belum kalian lakuin kayak gitu? Tadi kan Vera kayak gitu kan. Yang tadi udah pernah dilakukan. Mela udah pernah juga. Kalau Lydia pernah melakukan kayak gitu juga. Ani? Pernah sih, sering malah. Sering. Oh, kalau Indah juga sama? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Nah, tadi kan keinginannya sudah pernah dilakukan kan kayak gitu. Nah, menurut kalian efektif nggak gitu waktu seperti itu? Dari Vera dulu deh. Sebenarnya udah efektif sih, soalnya jadi pusing pas bangun sekolahnya. Walaupun udah tidur ya, tapi kayak pas bangun tuh kayak jadi, pas bangun dari tidur kan jam 7 sampai jam 9, terus bangun lagi kan kelas 10-nya, belajarnya juga jadi kayak nggak jelas gitu. Jadi nggak ngantuk ya? Iya. Jadinya. Terus tuh pas bangun sekolahnya lagi terus kayak pusing gitu. Berarti itu harus ada apa namanya ya, pengaturan waktunya harus lebih baik lagi. Iya. Oke, kalau Mela? Efektif aja sih, tapi kadang ada PR-PR yang harusnya hari besok dikumpulin, tapi kadang karena latihan malam jadi males buat ininya, harus kerja besok paginya gitu. Biasanya ngerjainnya jam berapa tuh? Bangun tidur. Bangun tidurnya jam? Oh, subuh. Misalkan bangun tidurnya jam 4 gitu. Terus baru ngerjain tugas di situ sambil nunggu subuhan. Oh, ya. Tahajud nggak? Enggak, tapi jam 3 sekalian gitu. Ya, sekarang subuhnya jam 5 ya, udah molor lagi. Terus kalau Lydia gimana? Aku nggak efektif. Nggak efektif. Kan di weekend juga, terus kalau ada PR juga kadang sulit gitu loh buat ngituin itu, yang paling kalau malam kebangun ya dikerjain gitu. Kalau nggak kebangun di kelas kerjain ya. Waktu pagi. Oh, waktu pagi sebelum berangkat sekolah juga. Iya. Emang keburu Lah. keburu ngelanjutin lagi di kelas biasanya gitu. Oke, kalau Adi gimana tuh, efektif nggak? Kalau kami sih efektif ya, soalnya kalau misalkan belajar habis sholat isya tuh biasanya ngantuk ya. Makanya habis sholat maghrib belajar, habis itu sholat isya, itu tidur. Habis itu tidur. Oh gitu, jadi efektif ya. Iya. Berarti mungkin sekitar 20 menit gitu, 15 menit menunggu sampai isya. Terus makannya nggak makan malam? Nggak makan malam? Oh, malam abis pulang sekolah langsung makan gitu? Kadang enggak sih, nanti makannya waktu pagi lagi. Oh ya ampun, nggak lapar. Bisa ya? Ya. Oke, kalau Indah? Kalau memang efektif aja sih, soalnya masih banyak waktu luang buat ngerjain PR-nya. Iya, PR-nya gitu ya.
Oh iya, sambil ngejagain adik gitu kan, bisa sambil ngerjain gitu. Nah, adiknya juga mungkin sambil ngerjain PR juga bareng kan bisa ya? Iya, bisa. Adiknya kan udah SD ya. Oke. Nah, tadi ada yang efektif, ada yang enggak. Nah, sekarang Ibu mau deh kalian tulis di buku atau di kertas ya. Yang udah kalian tadi lakuin gitu. Kayak gimana, misalkan kayak gini. Dari pulang sekolah aja. Dari pulang sekolah, saya ngapain, terus sampai malamnya lagi, itu kalian ngapain sampai sampai bangun tidur lah. Dari pulang sekolah sampai bangun tidur itu kalian ngapain gitu. Di situ ada waktu belajarnya di jam berapa aja gitu. Mungkin tadi yang udah efektif ya nggak apa-apa ditulis lagi. Kalau yang belum efektif harusnya kayak gimana gitu. Plan buat perencanaan buat kedepannya. Gitu ya. Paham kan? Paham nggak? Ya kalian tulis nih jadwal kegiatan setelah pulang sekolah. Itu kalian ngapain aja nih pulang sekolah. Kalau yang misalkan tadi udah terjadwal, berarti kan di Selasa sama Rabu ya, atau enggak tulis dari ini aja deh, seminggu dari hari Senin sampai Minggu aja, bisa nggak? Dari Senin sampai Minggu. Oh jangan Senin sampai Minggu, Senin sampai Jumat aja. Senin sampai Jumat pas kalian sekolah, pulang dari sekolah itu kalian ngapain, kayak gitu ya, sampai bangun tidur. Tapi dalam Sabtu Minggu itu yang Vera sama Lydia itu ada nggak kumpulan? Nggak ada. Kalau hari libur nggak ada. Hari libur nggak ada, tapi Makanya kalau Senin sampai Jumat itu ada di sekolah, kayak dalam waktu Sabtu Minggu itu gitu. ada Aja. ada. Tapi waktunya ini ya tentatif ya, nggak terjadwal ya. Iya. Kadang terjadwal tapi kadang nggak terjadwal juga. Oke. Eh, Ya udah berarti sampai kalian pulang ke rumah aja. Dari pulang ke rumah kalian ngapain, terus malamnya disempatkan waktu untuk bisa belajarnya gitu loh. Paham kan ya waktunya ya? Kayak misalkan tadi Ani di waktu abis maghrib sampai isya itu kan. Nah kalian itu enaknya gimana gitu tuh? Menurut kalian enaknya buat belajar di malam hari itu di jam berapa aja gitu? Ya, misalkan abis isya jam 8 baru mau belajar sampai jam 9. Jam 9 kalian tidur kayak gitu. Atau enggak tadi kayak Vera tidur dulu jam setengah 10 baru bangun. Jam 10 ngerjain, tapi kan tadi kan nggak efektif ya. Yang harusnya efektif seperti apa gitu loh. Yang menurut Vera atau menurut kalian masing-masing. Kalau yang udah efektif ya nggak apa-apa sih. Kalian tulis aja. Buat perencanaan jangka ke depannya gitu tuh. Mungkin dari Senin sampai Jumat aja dulu ya. Senin sampai Jumat. Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu gitu. Dari pulang sekolah. Pokoknya di dalam situ ada waktu untuk kalian belajar aja. Ya misalkan jadwal belajar gitu judulnya, boleh kayak gitu.
Oke, udah. Oh, pada banyak-banyak ya. Udah sampai hari apa nih? Oh, Rabu. Baru Rabu. Oke. Sampai hari Jumat. Sudah? Udah semuanya? Udah sampai Jumat? Panjang sekali. Jadi setelah pas pulang ke rumah, terus sampai rumah ngapain aja, Iya. terus itu waktu belajarnya kapan? Itu doang kan? Iya. Ini sesuai rencana yang mau kita inginkan. Iya, sesuai kalian inginkan kayak gimana gitu perencanaan dalam waktu belajarnya.
Udah ya? Oke. Ya, kita cukupkan ya. Itu sudah dari Senin sampai Jumat kan untuk dalam mengatur waktu dalam belajarnya gitu. Nah, kalian kan sudah menulis masing-masing tuh perencanaan jadwal belajarnya gitu untuk jangka waktu ke depannya. Nanti kalau misalkan kalian akan melakukan atau misalkan yang udah kalian tulis ini terrealisasikan gitu ya, reward atau apa ya, reward kalian tahu kan reward ya, kayak apresiasi, penghargaan buat diri sendiri atau apresiasi buat diri sendiri itu apa sih gitu tuh untuk kalian. Misalkan kalau kalian akan melakukan apa sesuai apa yang sudah kalian tulis gitu, perencanaan yang sudah kalian tulis ini, kalau kalian melakukan reward atau penghargaan buat diri sendirinya, kira-kira apa? Contohnya misalkan Vera nih, ibu saya dalam waktu seminggu ini ternyata terrealisasikan nih gitu, dilaksanakan gitu waktu belajarnya yang sudah saya tulis gitu, yang udah saya jadwalkan. Saya akan memberikan reward atau penghargaan buat diri saya, misalkan saya mau nonton gitu kan, yang ada di yang sekarang lagi ada di MOS gitu kan, apa, atau misalkan saya mau jalan-jalan Bu gitu, atau enggak saya mau baca novel, itu kan reward kan artinya kan, sama aja kan, atau enggak saya mau apa, pokoknya mau nongki sama temen gitu kan, atau mau ngafe gitu, kayak gitu. Misalkan dari siapa ya, dari Indah dulu deh, apa kira-kira reward atau penghargaan misalkan kalau itu sudah dilaksanakan dengan baik gitu. Kalau ini sih kayaknya seharian main sih, Main, nonton jumbo lagi. belum nonton. Mudah-mudahan masih ada ya. Iya, sama kayak foto-foto di fotobook. Fotobook, Itu sih yang pengen mah. gitu. Oke. Kalau Ani Sama sih, sama main keluar gitu sama temen. teman mana nih? Teman satu sekolah di sini Iya, juga? satu kelas. Oke. Kalau Lydia? Kalau aku pengen sih jalan-jalan yang kayak refreshing gitu loh, kan kayak udah sumpah gitu belajar dari hari Senin sampai Jumat, jadi kayak di awal 2000 tuh pengennya refreshing biar pikiran tuh Jadi jernih lagi gitu ya. Refreshing kemana nih? Apakah kayak ke alam gitu, ke mana refreshingnya? paling aku kayak kayak aku jogging sih. Oh jogging, oh ya. Ibu juga suka tuh jogging. Jadi kita jogging bareng. Oke, boleh, bagus sih jogging. Kalau Mela? Kayaknya istirahat di rumah aja. Pokoknya rebahan seharian gitu ya. Ya, sama Vera juga. Aku juga sama, pengennya sehari nonton drakor. Oh gitu, pokoknya me time aja di rumah gitu ya. Oke. Ya nggak apa-apa kalau misalkan emang itu kalian melaksanakan dengan baik, ya lakukan gitu ya. Reward atau penghargaan atas diri kalian yang udah mungkin satu minggu ini kalian melaksanakan dan udah bekerja keras gitu kan untuk bisa komitmen melaksanakan jadwal yang kalian udah buat itu gitu. Gak apa-apa, itu sebagai penghargaan atau reward buat diri sendiri. Nah, kita akan melakukan sebentar lagi tahapan terakhir ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan konseling hari ini, Ibu akan bagikan terlebih dahulu ini lembar kerja yang harus kalian tulis gitu ya, isi sepemahaman kalian aja, atau mau jawabannya singkat juga nggak apa-apa. Tanggal 21 April, Hari Kartini.
Oke, 1 menit lagi ya. Udah? Oke. Nah, udah ya. Boleh dibacakan 1 orang. Boleh Indah. Indah dibacakan hasilnya gimana? Ini juga. Iya, sama pernyataannya. Yang pertama sih, menurut pendapat Anda, seberapa pentingnya manajemen waktu untuk mengatur waktu dalam belajar? Sangat penting sih bagi Indah mah, karena untuk kesehatan otak kita dan badan kita juga. Makanya sangat penting mengatur waktu belajar. Oke. Yang kedua, sebutkan kendala yang dihadapi dalam manajemen waktu untuk mengatasi kesulitan mengatur waktu dalam belajar. Kendalanya sih suka mengurus adik dan menjaga adik. Mengatasinya, saya mengatur waktu dengan mama menjaga adik agar saya juga ada waktu untuk belajar. Yang ketiga, strategi apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan mengatur waktu dalam belajar? Berbagi tugas dengan mama sih, biar saling mengatur waktu buat saya konsen belajar juga. Oke, ya bagus ya. Berarti kalian sudah mengetahui faktor penyebabnya apa, terus strateginya seperti apa, dan memahami pentingnya mengatur waktu dalam belajar gitu ya. Oke, nah sebelum itu Ibu ingin ada 1 lagi nih yang harus kalian isi tentang evaluasi hasil dari kegiatan konseling ini gitu. Sebelum kita berdoa bersama-sama ya. Ini tinggal dicontreng tadi itu saja. Di checklist aja. Oh udah, ya deh. Silakan di checklistnya. Di checklist aja ya. Oke, waktunya sebentar lagi, udah. Oke, udah semuanya ya? Oke, udah. Nah, oke, Ibu simpulkan dulu ya kegiatan hari ini. Tadi tentang mengatur waktu dalam belajar. Pokoknya kalian harus punya skala prioritas gitu ya. Mana yang harus didahulukan dulu, yang kalian penting. Terus kalian harus membuat jadwal misalkan dalam waktu sebulan kalian harus membuat jadwalnya. Mana kegiatan yang harus didahulukan, mana yang kurang penting. Terus pokoknya jangan sampai keteteran gitu ya dalam mengerjakan tugas-tugas kalian di sekolah gitu. Oke, kayak gitu ya. Nah, terakhir kita berdoa dulu. Boleh dipimpin sama siapa? Sama Vera, boleh? Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum menutup bimbingan pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Terima kasih ya. Kalian sudah menyempatkan waktu untuk datang ke ruang BK, kita konseling bersama. Mudah-mudahan apa yang kita yang kita sudah bahas gitu dan solusi-solusi kalian tadi bisa bermanfaat buat kita semua ya. Oke, amin. Oke, terima kasih semuanya.
Iya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.